Puji hormat kemuliaan hanya bagi Kristus kepala mempelai pria surga. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Sungguh berbahagia kita semuanya, ya, keluarga Sion, bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Ya, karena inilah yang menjadi kekuatan kita, sebab tanpa kita beribadah, hidup kita akan lemah. Hidup kita akan jatuh. Karena kita juga tidak mengetahui, terutama wabah pandemi ini ya, kita enggak mengetahui kapan selesainya. Dan ini berdampak kepada semua sektor kehidupan, sangat berdampak. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berserah kepada Tuhan saja. Ya, sebab itu, mari di waktu atau di akhir zaman ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jangan jauh dari Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita dan sumber pertolongan kita. Ya, kita baca dulu Mazmur 28 itu ya. Kita baca dulu Mazmur 28. Ayat yang ke-8. Atau kita mulai ayat yang ke-7 ya. Mazmur 28 ayat 7 sampai 8 ya. Kita akan baca dulu sejenak untuk kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus ya. Mazmur 28 ayat 7 sampai yang ke-8 kita baca 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan kita semuanya, keluarga Sion, yang di gereja, juga yang ada di rumah, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan memang untuk bisa memahami setiap ayat dalam Alkitab ini, kita sangat perlu hikmat. Tidak bisa kita pakai pikiran kita secara manusiawi, tidak akan mampu. Kita mohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus agar dibukakan rahasia firman-Nya. Hanya Yesus yang sanggup membukakan rahasia firman itu. Dan para penyampai firman yang memohon kemurahan Allah, memohon hikmat Allah, supaya bisa menyampaikan kepada seluruh keluarga Sion, seluruh sidang jemaat yang dipercayakan. Sebab itu, ayat ini bisa jadi kekuatan untuk kita semuanya, bahwa di masa-masa yang suram ini, mari kita datang kepada Yesus, andalkan Dia, andalkan Tuhan. Ini Daud mengalami masa-masa yang suram, tapi dia segera sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Tuhan perisaiku ya, kekuatanku, perisaiku, dan kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Mengapa bisa tertolong? Ya, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jadi kita tidak bisa untuk berjalan seorang diri, tidak akan mampu, berserah. Dan di samping kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, jika kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan dituntun, kita akan diarahkan, supaya langkah hidup kita enggak salah. Kita bersikap tidak salah, bahkan berkata-kata tidak salah. Jadi setiap pribadi kita akan dituntun oleh firman pengajaran. Nah, kembali kepada kita, mau enggak diarahkan, mau enggak dituntun. Jadi setiap pribadi itu yang mau dekat kepada Tuhan, pasti akan diarahkan, dituntun. Dan Tuhan sebagai gembala yang baik akan terus mengarahkan kita dengan setia, supaya hidup kita tidak salah dalam melangkah. Bahkan masuk kepada pribadi, masing-masing pribadi, kita akan diarahkan, dituntun. Seorang bapak dituntun bagaimana bersikap yang baik. Seorang istri akan dituntun bagaimana bersikap yang baik. Bahkan kaum muda dituntun, anak-anak dituntun, semuanya. Jadi kembali kepada kita, mau enggak dituntun oleh firman pengajaran. Dan puji Tuhan, pada siang hari ini, istri yang mendapatkan berkat. Untuk kaum bapak, tunggu jadwal tayangnya. Jadi sekarang ini untuk kaum bapak dulu,
kepada istri dulu, ya nanti untuk kaum bapaknya nunggu edisi berikutnya. Nah, untuk para istri, baik yang di gereja, juga yang di rumah, perhatikan betul-betul bagaimana menjadi istri yang berakal budi. Juga calon istri yang akan menjadi istri, perhatikan betul-betul firman Allah ini. Yang di rumah juga perhatikan betul-betul firman Allah pada siang hari ini. Jika ingin menjadi istri yang berakal budi, harus diikuti ini semuanya, supaya kita membina keluarga, para istri membangun keluarga, tidak salah. Kaum mudi pun juga perlu, karena saudari juga akan melangkah menjadi seorang istri. Jadi kalau judulnya seperti ini, bukan berarti yang kaum muda terus langsung meninggalkan tempat, tidak ikut ibadah. Ini juga untuk semuanya, penting juga. Jadi yang di rumah persiapkan Facebooknya, dipersiapkan. Kalau perlu di ruang tamu, tutup semuanya biar tidak ada gangguan. Tulisi tidak terima tamu, tulisi dulu. Di pintu kan bisa ditulisi ya. Nah, supaya nanti bisa konsentrasi penuh. Ya. Yang di gereja khususnya, ya para istri bersiap menjadi istri yang berakal budi. Siap para istri? Siap ya. Silakan para istri membuka dulu ayatnya ini. Kamu bapak boleh membuka juga, jangan ditutup ya. Dan akhirnya mari kita buka semuanya ya. Akhirnya kita buka semuanya ya. Amsal 19 ayat 14. Silakan berdiri ya. Ya, yang paling cepat berdiri malah kamu bapak ya. Kamu ibunya langsung down ini ya. Tidak apa-apa, ini tidak menakut-nakuti kok firman Allah ini, untuk membangkitkan kita semuanya agar tahu bagaimana jadi istri yang berakal budi. Amsal 19 ayat 14 ya. 1, 2, 3. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amin ya. Haleluya. Betapa berbahagianya kalau seorang bapak punya istri yang berakal budi. Gimana kamu bapak? Senang ya? Nah, ini merupakan berkah yang luar biasa. Seorang bapak ya mendapatkan seorang istri yang ternyata dia berakal budi. Nah terus kalau enggak berakal budi, sudah kadang jadi istri, ya didoakan, dibina, dibimbing, ojo ditinggal. Tugas seorang bapak. Makanya kaum bapak itu harus punya iman yang kuat dulu. Yakub katakan apa? Yosua ya, Yosua katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua itu imannya kuat banget. Nah kalau mendapatkan istri yang kurang berakal budi atau tidak berakal budi, ya seorang suami bertanggung jawab membina, mengarahkan. Jangan terus ditinggalkan, terus disiksa. Waduh, tidak. Tapi khusus pada siang hari ini, kalau seandainya suami nggak mampu untuk mengarahkan istrinya jadi berakal budi, firman pengajaran akan mampu dan sanggup. Tapi kembali kepada istrinya, mau nggak diajar? Karena firman Allah kan mengajar. Dan yang diajar mau terima enggak? Tapi kalau ingin menjadi istri yang berakal budi, harus terima firman pengajaran. Karena peran istri itu sangat besar sekali dalam kehidupan keluarga. Anak-anak juga boleh mendengarkan, cermati dari awal sampai akhir. Nanti kalau mamanya tidak sesuai dengan yang firman Allah pada siang hari ini, anak-anak berhak mengingatkan, "Mah, nggak sesuai dengan khotbah tadi loh, Mah." Jadi anak-anak, perhatikan ya, nanti ini. Kalau perlu dihafalkan ayatnya, supaya nanti jika mendapati ibunya nggak sesuai dengan firman Allah pada siang hari ini, "Ma, baca ayat ini, Ma. Bu, baca ayat ini." Gitu. Ya anak-anak? Ya anak-anak? Nice. Jadi sekarang ini sepertinya kaum ibu dihakimi ya. Jadi kaum bapaknya siap mendengarkan, dicatat ayatnya, anak-anak juga dikepung ini. Nah, kaum ibu nggak berkutik, meneng diadili. Bukan diadili, dibimbing, diarahkan. Ya, istri yang berakal budi ya. Haleluya. Warisan. Ini suatu hal yang kontradiksi banget ya. Karena Amsal ini keren ya. Amsal itu kalau membuat suatu ayat itu seringkali bertolak belakang. Kayaknya sepertinya nggak nyambung, sepertinya, tapi itu nyambung. Jadi mesti ada penggalan A dan B di Amsal itu. Sekarang kita perhatikan kok istri dihubungkan dengan warisan itu ada apa gitu kan. Karena ayatnya kan jelas mengatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Lah kok malah disambung tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Opo istriku warisan?
Halo? Apa istriku warisan? Bentar saya simpan kerpeannya Pak Wahyu ini ya. Ganggu pandangan saya nanti. Nanti takutnya ayatnya kita buka di Tuhan Raja Maha Besar kan susah nanti ya. Makanya saya simpan dulu ya. Apakah istri itu warisan? Kan tidak. Tapi ini dihubungkan. Nah, istilah warisan itu ya sesuatu yang ditinggalkan. Anakku, anak gelodok. Apa ini? Aman yo. Multimedia tolong diatasi ya. Gelodok ya. Kayak suara. Atau sengaja dibuat untuk background musik. Jadi setiap ayat ada musiknya. Istri yang baik, gluduk, 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 gluduk. Bapak yang jelek, gluduk, 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 gluduk. Anak-anak nakal, gluduk, 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 gluduk. Temanya gluduk. Ya, enggak apa-apa lah. Mungkin dia kademen. Jadi, karena adem bisa bikin blank. Tadi pemain musiknya agak blank karena kademen ya. Kademen, jadi bisa juga karena kademen jadi gluduk-gluduk ya. Enggak apa-apa ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi warisan itu sesuatu yang ditinggalkan. Misalkan seorang bapak, dia tahu hidupnya akan segera berakhir, misalkan ya, segera loh ya. Anakku, kuwariskan ini, hotel, apartemen untuk kamu saja. Jangan diodotik yang lain. Mama, tak berikan kolam renang. Waduh, luar biasa. Kolam medok ya. Anaknya 2, yang 1 hotel apartemen, yang 1 tak berikan pasar kamu nak. Warisan pasar itu. Gitu? Jadi itu sesuatu hal yang ditinggalkan. Tapi nggak mungkin kalau istriku kuwariskan, itu nggak ada. Nggak tumon kalimat, ya akan kuwariskan istriku, tidak. Tapi ada suatu hubungan bahwa warisan itu hal yang diturunkan turun-temurun. Dan itu benda mati yang tidak akan bisa bergerak ke sana kemari. Nah, mengapa Amsal ini menghubungkan antara warisan dan juga istri? Nah, kita perlu tahu ini. Ada hubungan apa sampai dikatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Berarti kalau istri yang enggak berakal budi, apakah bukan karunia Tuhan? Tetap semua karunia Tuhan. Cuma di sini fokusnya adalah istri yang berakal budi itu adalah karunia Tuhan, berkat yang besar. Rumah warisan pasti bisa hilang, tergantung kita. Diberi kekayaan sebesar apapun, kalau tidak bisa mengatur, mengelola, akan hilang dalam sekejap. Orang tua yang akan kembali ke rumah bapak, dia mewariskan sekian banyak uang, sekian puluh juta, misalkan katakanlah 200 juta kepada si anak. Kalau anaknya nggak bisa mengelola uang itu dalam sekejap, pasti habis, nggak berguna. Itu. Sebesar apapun warisan itu, kalau si anak nggak bisa mengelola, akan hilang dengan sekejap. Tapi kalau anaknya bertanggung jawab, berakal budi, dia bisa mengatur warisan itu, bahkan bisa bertambah-tambah. Jadi tergantung diri kita. Ini saya bicara soal warisan dulu ya, sebelum kepada masalah istri ya. Jadi warisan itu sesuatu hal yang bisa lenyap, bisa tidak karu-karuan, tergantung kita. Nah di sini Amsal ini membandingkan antara warisan dengan istri yang berakal budi. Nah kalau istri yang berakal budi itu jauh lebih berharga dari rumah dan harta benda. Semewah apapun warisan yang diterima, sebanyak apapun harta benda yang diterima, jauh lebih berharga seorang istri yang berakal budi. Coba sekarang ini kalau dalam keluarga ya, mertua melihat bahwa menantunya adalah istri yang berakal budi, bahagia enggak rasanya? Mertua-mertua, bagaimana kalau melihat menantunya berakal budi, seneng enggak? Seneng.
Nah, kalau nggak berakal budi, senep. Ya, itu pergumulan besar. Jadi mertua itu gampang untuk disenangkan. Jadilah menantu yang berakal budi. Seneng, Mister. Seger uripe, penuh damai sejahtera. Tapi jika istri nggak berakal budi, itu suatu hal yang sangat berbahaya bagi kelangsungan keluarga tersebut. Jadi di sini Amsal akan mendidik khusus para istri untuk menjadi istri yang berakal budi. Jika Tuhan izinkan, nanti lain kesempatan akan saya sampaikan bagaimana seorang pria yang sejati, jika Tuhan izinkan. Saya akan berdoa dulu ya, supaya nanti kaum bapak enggak terus menyalahkan istri. Tapi kaum bapak juga perlu mengkoreksi diri sendiri bagaimana sikapnya. Ada bagian-bagiannya. Kalau saya gabung, enggak akan cukup waktunya pembahasannya. Ya, jadi warisan itu sangat berbeda dengan istri. Memiliki pernikahan yang berbahagia tidak terlepas dari peran seorang istri. Gini apa nggih? Ki kademen kabeh soalnya saya meneng ae ngene. Iya kademen iki meneng ae. Kademen ta nggih? Kok kayak kipas angin, jare kok zaman dulu. AC-ne anyar, kademen. Ya apa? Dicampur ta? Mbek ngopi pisan lho ya, mbek nyambel-nyambel kok enak anget-anget ya. Pernikahan yang bahagia tidak terlepas dari peran seorang istri yang berakal budi. Ini kaum bapak itu senangnya minta ampun kalau istrinya berakal budi. Tapi kalau enggak berakal budi, stres bapak, kerjaannya akeh, numpuk-numpuk, istri gak berakal budi, semua stres. Ya, enak istri tok di kaum bapak enggak. Nanti kaum bapak nunggu giliran gitu loh. Pasti nanti ada pria sejati itu bagaimana gitu. Nanti akan saya sampaikan. Kapan? Ayo, Kamis atau minggu depan? Mulai Kamis minggu, pakai loro aku bingung. Minggu ya? Oke, minggu depan pria sejati. Kalau sing teko gak daftar kabeh sing lanang-lanang. Lunga kabeh luar kota, menghindar dari kenyataan. Tenan iki, ingatkan saya ya, minggu depan saya sampaikan khotbah pria sejati. Yes. Gantian ibu yang lirik rasakno. Makanya kalau datang berdua enak. Lek kena rasakno, rungokno ngono. Nggih? Nah sekarang kalau bapak siap lirik ibunya, rungokno iku ngono. Aku gak ngerekin aku turu. Lho, aja turu rek. Haleluya ya. Oke, tolong diingatkan ya. Pak Supri bisa ingatkan saya ya, minggu depan pria sejati. Pas gak teko Pak Supri. Rajin siap selalu ya. Oke, hari ini khusus istri dulu ya. Jadi faktor kebahagiaan itu nggak lepas dari peran istri. Keluarga itu nggak mungkin kalau bahagia seorang diri. Itu ada saling melengkapi, saling mendukung. Namanya keluarga kan seperti halnya tubuh kan banyak anggota. Kalau nggak saling mendukung nggak bisa. Tubuh itu kan banyak anggota. Kalau nggak kompak, nggak saling mendukung, bagaimana bisa sempurna tubuh ini? Keluarga juga itu terdiri dari banyak anggota. Kalau masing-masing nggak melengkapi, nggak mendukung, jadi apa keluarga itu? Nggak bisa. Karena itu masing-masing pribadi dalam anggota keluarga harus ada firman pengajaran. Dan di sini khususnya peran seorang istri yang sangat vital banget untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera. Ini kata firman ya, saya menyampaikan saja. Bahwa Amsal Salomo dengan jeli sekali. Dia melihat sosok bagaimana istri yang baik itu bagaimana. Lengkap sudah semuanya. Dengan kuasa roh Allah, roh kudus, hikmat yang luar biasa. Salomo tahu betul bagaimana seorang istri yang baik. Puji Tuhan ya. Saya bersemangat menyampaikan ini ya. Tadi gak sabar kepingin khotbah terus ya. Waduh. Karena rasa semangat ya. Karena ini menjadi berkat. Saya pun juga menyiapkan ini diberkati Tuhan. Saya jadi semakin mengerti bagaimana istri yang berakal budi itu bagaimana. Ya. Tujuan kita pasti ingin keluarga menjadi bahagia, itu pasti. Ya, haleluya. Faktor kebahagiaan nggak lepas dari peran seorang istri. Ya. Nah, itu dia. Menikah dengan seorang
anak gadis bersifat saleh atau berakal budi, itu karunia, berkat khusus dari Tuhan. Kalau seorang pemuda mendapatkan anak gadis yang baik, itu karunia Tuhan loh. Senengo, oh coba tinggal, wis api-api tinggal golek sing oleh elek. Jeglek waduh mbek sing ditinggal. Hati-hati. Kamu udah Yutsion, ya wis langsung aja wis. Kalau saudara waktu pacaran mendapati pacar saudara itu saleh, suka menolong baik, ojo diculno, langsung cekel berarti sono kena garansi cepetan. Lek perlu ndang dadi iku lho. Kok diserobot wong eman-eman lho, golek angel saiki iku. Kamu dah. Wis oleh api-api, keren banget, ditinggal. Memang lho. Enggak nyadari itu karunia Tuhan lho. Bacaan ya di Kejadian 24 ya. Ini kejadian betul bahwa ada orang dapat anak gadis. Kejadian betul ini ya. Kejadian ini ya. Kejadian ya. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 24 ayat yang ke-14 ya. 1 2 3. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi ini ngomong kepada sekitarnya, dia bicara, ya. Kepada siapa aku berkata, jadi ini enggak ditujukan langsung kepada seseorang. Tapi ada sekumpulan, terus dikatakan, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Berarti ada satu anak gadis yang begitu paham bagaimana berbuat yang baik. Saleh itu berbuat baik, dia tanggap. Ini ngomongnya enggak khusus kepada seseorang, tapi ngomong secara global, ya. Tapi ada yang menanggapi. Jadi ada yang menanggapi bahwa ternyata ada minta tolong untuk memiringkan buyungmu itu karena mau minum. Dan ada seorang anak gadis yang langsung mengatakan minumlah. Berarti kan ada itikat baik. Ada kesalahan hidupnya. Kalau ketemu dengan gadis semacam ini dan dia tanggap bagaimana berbuat yang baik, itu karunia Tuhan. Karena ada sebagian anak gadis yang gak connect belas diminta tolong menengai gitu. Oh mekarepe dhewe, tolong po meneng ae. Aku sibuk dengan diriku sibuk. Tapi begitu tanggap, tolong ki langsung yo tak tolongi. Itu karunia Tuhan itu. Lho sekarang banyak loh anak gadis yang ngerawati awake dhewe, gak ngereken sekitarnya, coba. Mungkin mentang-mentang ayu, cek mentang-mentang lho guru ayu temenan. Iya toh? Sibuk tante. Tolong po, aku sibuk tolong po, gak tanggap belas. Tapi jika ada yang tanggap langsung, minumlah. Berarti dia ada satu respon. Oh itu keren itu karunia itu. Nah kalau para cowok ini minta tolong kepada pasangannya dan pasangan enggak ngereken belas, alamat iki wis. Dek tolong dek, sik tamas aku jek repot iki. Wong iso dhewe ngono, ngalem. Waduh mateng kon. Wis, kang tinggalan ae golek liyane. Dek tolong, oh ya mas tak bantu. Sak repot-repotnya yayange, ditinggalno kesibukannya nolong masih. Oh itu karuninya itu. Tablet dijaluk tolong ngalem ngono gak iso. Dek, ya wis. Mbek anae dek putus tinggalan. Tenan iki. Enggak kok aku sayang kok. Oh, the love is blind temen. Blind wis. Ya. Karunia lu ya. Jadi cara ngetes cewek baik atau enggak gampang sih. Coba minta tolong apa gitu loh. Cara dadak, ojo di planning, dadak gitu loh. Dia tanggap, oh ini karunia Tuhan ini. Dan tentokno tanggane cepetan, salah ucul. Ya. Kamu dah. Soal api-api dicul, aduh emane rek. Golek koyo ngene ku angel saiki dino iki angel. Wong sing apik akeh sing setia lho, piro? Loh sampai mati ya kan? Mati layari ya. Protes gitu. Itu karunia Tuhan, ya.
Haleluya. Kalau sudah dapat itu berkat Tuhan, karunia. Ini tanggap loh dia langsung. Dia mengatakan, langsung dituangkan. Itu saleh banget. Dia respon, berapa baik. Ini istri yang baik, dia tanggap. Itu berakal budi. Jadi seorang istri itu perannya besar sekali dalam kehidupan berkeluarga yang dimulai sejak masa pacaran. Makanya Yudsion juga kaum muda semuanya yang mendengarkan tayangan saat ini, live streaming ini, jika saudara mencari pasangan itu jangan gegabah. Pastikan dia kehendak Tuhan, hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Ya, bawa dalam doa terus supaya nanti bisa mendapatkan istri yang berakal budi. Karena perannya besar sekali. Di balik suksesnya suami, ada istri yang hebat. Loh, kalau suaminya enggak sukses, kalau gagal, itu ada istri yang kumat. Nah, ya. Wah. Pokoknya kalau ada suami yang sukses, pasti ada istri. Minimal istri selalu mendoakan. Aku takon istri doakan suaminya enggak? Kadang aku ngomong di balik suami yang sukses ada istri yang hebat suka berdoa. Aku gak tahu ndongakno. Bertobat atau dulur. Ndongakno suamimu, para istri doakan suaminya ya. Engko Ismail. Iki di ayat kedua ya. Iki ayat lho kok iya iki. Suami ada masalah, ada pergumulan, doakan. Tuhan, suamiku berjuang mendapatkan proyek itu. Tuhan tolong. Engko lek gol proyeke sampean kecipratan, ngono lho. Nggih napa nggih? Lho kandhane kok mulai lemes kabeh. Para istri masih hidup? Puji Tuhan ya. Dongakno suamimu. Nggih? Wis. Di belakang suami yang sukses ada istri yang hebat itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ya. Kita kembali dulu ke sana, ke Amsal. Masih ingat pasal berapa tadi? Ayat? Iya, sengaja saya tanya. Aku rada lali soalnya. Loh, alasan pendeta lah ngono ya. Ngetes. Dia lali padahal ya. Oke, ayat yang ke-14 ya. Amsal 19 ayat 14. Kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Kita baca bersama-sama. Silakan ditemukan dulu Amsal 19 ayat 14 ya. 1, 2, 3. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Berakal budi itu bijaksana, wicaksono. Arif juga boleh katakan itu. Ya namanya bijaksana itu adalah seorang istri yang menggunakan pengalamannya, pengetahuannya, dia bisa ikut andil dalam menyelesaikan problem-problem dalam keluarga. Karena seorang suami nggak bisa seorang diri dalam menyelesaikan masalah. Harus ada komunikasi juga dengan istri. Siapa tahu jika Tuhan izinkan. Kan istrinya berakal budi, istrinya bijaksana, bisa memberikan suatu advice atau nasihat atau solusi. Meskipun tidak menyelesaikan secara akhir, minimal ikut mendukung, memberikan suatu pendapatnya. Jadi istri yang berakal budi itu bijak sana. Dan kalau seorang suami mendapatkan istri semacam ini, wes bersyukur tiap hari, itu anugerah Tuhan. Wes nyanyi bendino ucapan syukur ya. Gonekkan syukur bendino gak popo. Lihat istrinya rajin, berakal budi, bijaksana, langsung nyanyi, ku naikkan syukur padamu Yesus gitu. Besoknya hari Selasa lihat istrinya kok bisa mendukung suaminya, nyanyi lagi, ku naikkan syukur. Wes bersyukur tok isini. Hari Rebo istrinya tidak berbuat yang baik, malah menyakiti hati suami, langsung juga nyanyikan, bertahan dan kuatlah gitu. Saat pencobaan silih berganti. Supaya kuat. Ya. Kalau istri sudah berakal budi, Senin sampai Minggu tetap berakal budi. Gitu. Makanya suami
Kalau mendapatkan istri semacam itu, sudahlah, bersyukur kepada Tuhan. Wes ojo ngelirik liane, rugi. Silakan diramut istrinya, dipoles, diapii, diramut. Wah, itu berkat Tuhan. Saiki pelendi. Jujur aja loh. Kalau suami membiarkan istrinya nggak dirawat, pompong kurang dirawat wong liya lho ya. Loh. Wes terang-terangan ae lah. Gitu. Istrinya nggak pernah dipuji, disemoni ae. Di sana, di kejauhan, ada yang selalu memuji dia. Loh, nari wanita mau ndak mau harus condong loh ya kepada yang lah iya aku nang omah gak tau dipuji, disemoni ae. Di WA, sayangku kamu cantik. Wih. Ini fakta akhir zaman saat ini. Jadi suami istri harus juga saling memuji. Pomong gorong dipuji wong liya. Loh. Saya membaca di truk belakang tulisan itu. Kalau suami pulang kerja, jangan dicemberuti. Karena di luar banyak wanita tersenyum padanya. Wes. Loh, mela tepuk tangan gurung wayahe, Nduk. Oh, ya apa? Gurung wayahe sampean. Di belakang truk, saya tuh suka kalau nyopir keluar kota itu mesti ada truk, langsung tak unduri. Loh, ono truk. Langsung tak gitu. Moco, ono tulisan apa? Itu pickup itu, bukan truk ya. Bok ya, mobil bok. Saya mau arah ke ini, saya mau lewat tol ke Gresik itu. Gresik. Cek, langsung tak, kok apik, langsung mundur straight. Wah. Aku lek mundur iso maju angel. Tak tutno. Wah. Kalau suami pulang ke rumah, istri jangan cemberut. Maksudnya kalau pulang kerja, jika suami pulang kerja, jangan disambut dengan cemberut oleh istri. Karena di luar banyak wanita tersenyum padanya. Itu kelihatan simpel, tapi bermakna loh. Sekarang coba suami kesel, ngelembur nang omah, muring-muring sing wedok. Digaekno jajan atau gethuk tau. Koci-koci tau apa yo gak. Disawoneni. Siapa gak pusing ah? Di sana banyak wanita tersenyum padanya. Ojo salahno ngono. Waduh, kejam iki. Loh, fakta loh ya. Om kok khotbah gak rohani. Iki fakta kenyataan itu. Makanya para istri itu berakal budi ngerti bagaimana menyanggup suami, bagaimana itu mendukung. Gitu. Ya. Suami gak ngelembur, gak niat kerja, jare ngono. Lek ngelembur cek bengi mulai ini. Terus nanti mesti nang lawang sing lanang meneng ae. Kok mulai sore, gak ada kerjaan ta, nganggur ah. Lek mulai bengi ngelembur ae nang ndi ae, salah maneh. Geten aku mulai, Bu. Tak balik maneh, tak turu kantor ae. Tang budal kono. Mati kok. Tapi aja lali ninggal bayaranmu. Bagus. Itu istri yang berakal budi banget itu, ya. Haleluya. Wong e gak ono gak apa duwe ae. Ya. Monggo jadi istri yang berakal. Ini belum masuk ayat-ayat belum ya? Masih saya membicarakan dulu tentang makna berakal budi bijaksana. Karena ini fenomena yang terjadi. Keluarga hancur gara-gara tidak ada saling menghargai. Saling nyemoni bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa ya? Nyindir ya? Iya, itu. Saling nyindir. Lah kok suami itu saling nyindir, ya terus ya apa anak-anak bingung, sapa sing disindir kan ngono. Lho kabeh saling sindir menyindir. Ini kehancuran keluarga. Itu gara-gara tidak ada saling menghargai, tidak saling menopang, saling nyindir, saling nyemoni, saling menjatuhkan. Lah wong sak omah kok saling menjatuhkan bagaimana coba? Saling mendukung. Kalau suami dalam kelemahan, istri yang bijaksana, punya akal budi ya mendukung. Ayo Pak, bangkit Pak. Wes suami don didono pisan. Saling mendukung. Makanya kamu muda, kalau saudara mendapatkan pasangan yang sudah ada itikat baik, jangan lepaskan dia, terus bawa dalam doa. Itu karunia Tuhan itu. Ya, haleluya. Berakal budi, bijaksana itu ada perbuatan baik. Nah, sikap yang baik, bijaksana lebih penting daripada penampilan fisik. Bukan berarti nggak boleh dandan loh ya, silakan. Karena
5 menit pertama orang bertemu pasti melihat penampilan. Berikutnya baru sikap. Itu. Tapi maksud saya bukan fisik itu yang terutama. Kita baca dulu. 1 Timotius 2, 9-10. 1 Timotius 2, 9-10. Ya, 1 Timotius 2, 9-10. Ya. Haleluya ya, kita baca 1 Timotius 2 ayat 9-10 ya. Sudah menemukan semua lokasian? Sudah ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Boleh berpenampilan fisik silahkan. Tapi jika melihat ayat ini yang pantas, ojo terlalu menor. Ngerti menor enggak? Ya pakai lipstik yang sewajarnya, ojo terlalu abang-abang dan ojo terlalu ombo-ombo, enggak koyok bikang jeber ya. Wis lambene dowe. Benges ya abang beranang. Iku lho gak benges-benges biasa kayak sumbo. Gak ono dana kena corona, sumbo digawe. Gak ono ya saos. Hati-hati. Boleh dandan silakan. Sopo sih gak seneng? Wong suami lihat istri cantik, waduh, istriku rek mbok. Cantik. Ya gak apa-apa dilem. Tapi yang pantas, yang proporsional. Pakai baju yang proporsional silakan. Enggak dilarang. Ya kalau perlu istri minta pendapat suami. Pak, ya apa Pak? Aku pantas gak kayak gini? Yuk. Kasih pendapat dong. Suaminya mungkin kurang matching. Ya istri jangan pakai blusnya hijau terus roknya merah muda yo. Gak karnaval iku lho. Please tolong ya. Sepatune sing tengen merah muda sing kok hijau. Iki setopan ta yo apa gitu loh. Tolong ya. Nah itu minta pendapat suami, ya apa Pak? Pantes enggak gitu loh. Ya. Boleh berpenampilan fisik silakan, tapi yang sepantasnya itu loh apa yang tulisan ini. Berdandan dengan pantas, dengan sopan. Ke gereja jangan samakan dengan kalau ke mall. Samakan itu ya. Mari saling mendukung, tidak apa-apa. Kalau memang cantik ya pujilah. Jangan merendahkan istri, suami, ya sedikit ya masalah pria sejati minggu depan. Pria sejati itu tidak akan menjatuhkan istrinya. Percuma dan macam-macam podo ae. Waduh, langsung gak daster aja Pak, nang pasar aja dodok nang kono. Itu pria sejati nggak akan menjatuhkan kayak gitu. Berikan saran, mah kurang cocok mah pakai ini mah bagus. Lah pengoyo ke mama, istilah gak berubah. Sedih itu bojone. Ya dilem dong itu. Ya dilem. Dan istri juga ya melihat suaminya mungkin kurang baik, ya dilem lah, dipuji lah. Karena itu suami kalau mendapatkan istri yang berakal budi itu karunia Tuhan. Jangan disia-siakan, itu luar biasa banget. Sudah berpenampilannya proporsional, ya bagus, nggak terlalu mewah tapi pantas. Dan maka nggak boleh pakai baju yang mahal. Loh silakan, siapa yang ngelarang? Ada artis yang pakai rok 128 juta. Rok ketok 128 juta. Apakah salah? Enggak salah, udah duit, enggak ngutang. Nek sore ku ngutang nyicil. Cicilan gurung tek roknya beda, susah. Yo. Lu ada artis itu, enggak apa-apa dek sugih kok, apa. Pantes. Lagi ini gemangan pas-pasan, rok sing jutaan, cek ngoyoni ngono. Digawe udan kena jembrotan bledhokan, ada susah. Yang sepantasnya. Puji dong istriku cantik. Karena kalau ada seorang suami mendapatkan istri yang sudah, nanti orang bilang gini, badi mas sampean mas, bojone sampean wayu,
pinter, ngerti nang keluarga, pasti nanti banyak sampean badi Mas. Padahal wajah sampean itu pas-pasan loh Mas. Loh, iku karuninya loh, temen loh. Loh serius. Nanti koncomu pasti ngomong sampean badi Mas. Padahal wajah sampean Mas 60% Mas. Ngono bujur sampean, oh yo ayu, yo pinter, sopan nang wong tuwa, itu karunia ngono lho. Lah kok suami wis wajah pas-pasan oleh bojo ayak ditinggal, golek kaya apa? Golek sing blegenek ta. Iki suami gak bersyukur. Delok Mas sampean Mas, wajah pas-pasan bojo ayu, itu karunia. Ya dilem to, istriku cantik ngono lho. Waduh. Istriku, wahyu rek, seneng aku. Tak bisa aku berpaling ke lain hati, hanya kepadamu saja. Di mimpiku ada kamu, di doaku ada kamu, di tagihanku ada kamu. Bojone kok nyaur utang nih Pak. Ini masih banyak ayatnya, wis jam 11 lebih. Apa ini? Oke, tak teruskan ya. Ini soalnya penting loh, ini simple ya, nggak terlalu teologis banget toh. Amsal kan nggak terlalu teologis banget itu loh. Tapi itu hidup sehari-hari dan Salomo dengan jeli menangkap itu. Jadi kalau ingin tahu kehidupan kita bagaimana, Amsal itu lengkap sudah. Sikap kita semua ada di Amsal itu, lengkap sudah. Jadi kalau ingin jadi pria yang baik, wanita yang baik, anak-anak yang baik, baca Amsal. Wes gak usah mikir aneh-aneh, lengkap itu, jelas semua, tersusun dengan rapinya. Loh istri kan enggak macam-macam, itu akal budi ya bagus lah, karunia Tuhan. Enggak terlalu jelimet mikir aneh-aneh tuh. Waduh. Jadi kalau ingin keluarga bahagia, ya saling menghargai. Kaum pria, kalau mendapatkan istri yang berakal budi, wes dengan istrimu teruslah, dengan terus. Bersyukur sama Tuhan Yesus. Berkat terbesar itu. Soal harta benda, pas-pasan itu no problem, tapi istri berakal budi itu berkat karunia itu warisan yang tak akan lekang oleh zaman. Gak kerentek iku ta. Sip iku wis ta. Pasang status gitu. Istriku luar biasa. Padahal aku jarang pasang status istriku ya. Kayak status dewe-dewe. Oke, tak teruskan dulu ya nanti. Nah, sikap istri yang berakal budi itu takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30 ya. Amsal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30 ya, silakan ditemukan dulu, kita akan baca bersama ya. 1 2 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Haleluya. Cantik ya silahkan, enggak apa-apa. Molek silahkan. Tapi itu enggak yang utama. Yang utama adalah istri yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1. Di Mazmur 128 ayat yang ke-1. Oh haleluya ya. Berkat untuk para istri semuanya ini luar biasa pada siang hari ini. Ya. Mazmur 128 ayat yang ke-1 ya. Kita baca 1 2 3. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi nomor 1 istri yang berakal budi adalah dia takut akan Tuhan. Artinya menghormati Tuhan, menghormati perintah Tuhan. Dan ciri khas istri yang takut akan Tuhan itu dia bisa mengendalikan diri, dia bisa menguasai diri, dan menahan perkataan yang bisa memicu pertengkaran. Amsal 19 ayat 13. Amsal 19 ayat 13, istri yang berakal budi dia takut akan Tuhan, dan ciri khas takut akan Tuhan, dia bisa mengendalikan diri untuk tidak memulai suatu pertengkaran atau menahan diri ya. 1, 2, 3. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya,
Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Tiris itu kayak gerimis itu loh, nitik dari talang itu ya, netes. Itu tiris. Terus, jadi pertengkaran seorang istri itu seperti itu. Terus. Bagian yang A tidak saya perdalam karena fokusnya bukan itu. Tapi sekilas saja, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Nak-anak, bebal itu mokong, angel dikandani. Itu bencana bagi bapakmu. Lu ayah toh, ya. Wes itu aja cukup, ya. Anak si mokong, nggak bisa dikandani, bebal, ya, itu bencana bagi ayahnya. Plus ibunya juga, wes. Ya, supaya adil. Oke, kita kembali ke bagian yang B. Dan pertengkaran seorang istri itu seperti tiris. Nah sekarang kalau misalkan kayak ingin menjadi istri yang berakal budi, tapi tidak belajar menguasai diri, setiap hari menimbulkan pertengkaran demi pertengkaran, itu sumpek istrinya, suaminya ya, dan juga anak-anak sumpek. Ini istri yang pemarah, suka marah-marah, lekas marah. Itu diistilahkan judes. You know Judas? Yes. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judas itu lekas marah, suka membentak-bentak, suka nyakiti orang, ketus, dan ucapannya tajam, nyelenget nangati. Judas. Masa wahyu Judas. Percuma. Nah terus, kalau misalkan saya habis marah-marah terus senyum, bagaimana? Ya rada abot, masuk mari bareng-bareng senyum. Wah, kan gak mungkin gitu. Ya. Jadi kalau wahyu, wah wis salah ngalih-ngalih artis pokoknya wahyu. Gak cukup ayu, wahyu. Tapi lek Judas, sopo kuat. Nyelenget ngomong sak ngomong ketus, nyelenget nang ati. Alangkah indahnya wis ayu, ngomongane enak, sopan. Bicaranya adem nang ati. Wah, sedep itu. Itu idola bangsa dan negara Indonesia itu. Di Surabaya selama-lamanya merdeka. Haleluya. Amin. Oh. Makanya kalau para cowok ketemu cewek sing ayu, ojo seneng dhisik. Harus diuji dulu bagaimana sikapnya. Lek ketes judes ya tugasmu untuk membenahi itu. Gak sanggup ganti. Kalau sanggup bagus loh itu. Ajak ke gereja, kasih firman pengajaran dan dia berubah. Itu mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang besar adalah jika bisa meninggalkan hidup lama kepada hidup yang baru. Jika seorang cowok bisa mengubahkan sikap ceweknya yang judes jadi baik, itu karunia yang tambah luar biasa. Dan memang tidak mudah. Tapi sebelum membenahi cewekmu, cowokmu harus juga bertobat dulu. Lah cowoknya suka ketus ngomongnya gak enak, ngandani sing wedok. Dibalik sama diri ngono Mas. Susah gitu, gak bisa. Jadi si cowok harus bertobat dulu baru untuk menobatkan pasangannya gitu. Istri yang takut akan Tuhan, dia bisa meredam. Kalau ada suasana memanas, dia bisa meredam. Kalimatnya bisa bagus, enak. Gak menambah runcing suasana permasalahan. Jadi kalau mau jadi istri yang berakal budi, monggo takut akan Tuhan, ya. Jaga ucapan agar tidak mudah untuk bisa menyakiti yang bisa menimbulkan pertengkaran. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris. Tiris itu gini ya, itu tidak mudah untuk berhenti. Yang tidak henti-hentinya menitik. Kalau seorang istri suka bertengkar, itu kalau sudah kadang ngomong, itu susah dihentikan. Dan kalau ngomong tanpa titik dan koma, tidak pakai tanda seru, tidak pakai tanda tanya, tidak pakai tanda kutip, terus tanpa jeda. Dan heran nih loh, kok ya ketemu kalimatnya gak nyambung kalimat demi kalimat. Saya juga heran, pada gak tahu latihan. Jadi lek wong wis emosi ngamuk, perhatikan, dengarkan, tak dawa kalimatnya. Padahal dia nggak pernah latihan, live streaming langsung. Wow, sampai lu dawa. Sampai si lanang meneng, wis terus nama. Wis, gurung, lanjut. Serius loh.
Seorang wanita kalau sudah marah-marah, coba ojo mbok endek nak dawa. Sedino, kelakon. Gak apa-apa, lek perlu rekaman kok diedit nang master kayak judul. Waduh. Latihan drama. Keren. Haleluya. Loh iya. Karena pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak berhenti menitik. Haleluya ya. Para istri yang mau berakal budi, belajar mengendalikan diri, nggih? Para istri? Oke. Haleluya. Tuhan mendengarkan nggihnya ibu-ibu. Loh. Tuhan hadir toh. 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan lebih dari 2 orang. Jadi nggihnya ibu-ibu itu bukan nggih ke saya. Nggih kepada siapa? Tuhan Yesus. Bukan kepada Om Luwis, ngapain buat saya, tidak. Jadi, jangan sembarangan nggih itu. Nggih buatan kepanggih, susah. Hidupnya saleh. Lula, laki-laki, itu soleh. Ki saleh. Artinya baik. Wadah ya. Monggo dibuka dulu yang bisa membaca. 1 Petrus 3, 1-5. Nah. Soleh itu kalau notnya angka 5, 6 dicorek. 5, 6 dicorek, soleh. Gitu. Keren ya? Kalau sa, itu si dicoret miring ke kiri. Dibaca sa. Saleh. Ya. Itu bisa dinotkan itu. Jadi lagu. Wanita yang saleh. Senangnya suaminya. Untuk maksa sih. Wah. Iya. Ya. 1 Petrus 3 1-5 ya. Oke. Dibaca judulnya ya. 1 Petrus 3 1-5 dibaca judulnya biar pas. 1 2 3. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Amin. Tunduk kepada suami, menghormati, saleh. Ya. Kehidupan seorang istri yang saleh itu bisa memenangkan mungkin suaminya belum ada pertobatan, mungkin suaminya sikapnya jauh dari firman Allah, maka seorang istri yang saleh dia bisa memenangkan suaminya menjadi berkat. Maksud saya, perhatikan saya bacakan ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, menghormati, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Apakah ada suami yang gak taat firman? Ada. Nah, jangan katakan ada itu sebuah pengakuan, tidak ya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri tanpa banyak kata-kata, karena kadang-kadang suami yang gak taat firman, kalau istri bicara firman langsung ditolak. Kayak pendeta ae. Terus pundi? Nah, karena itu untuk mengantisipasi ucapan seperti itu dari sang suami yang bukan pria sejati minggu depan, maka istri bisa dengan kelakuan yang baik. Karena daripada nanti banyak berkata-kata dikatakan disekak seperti itu, gak ngenes tanah. Berusaha menasehati koyok pendeta ae.
khotbah maneh. Lebih baik dengan kelakuan, bersikap yang baik kepada suami. Ini istri yang saleh. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, supaya istri bisa berkelakuan yang baik, harus takut akan Tuhan, berakal budi. Loh, ada suami seperti itu? Ada. Di luar sana yang jauh sekali dari sini. Di luar angkasa sana. Ada suami yang dinasihati istri malah mengatakan seperti itu. Di luar planet ya, nggak tahu di mana. Ada. Tapi bersyukurlah jikalau suami dalam kejatuhan, istri menasihati, diterima suami. Bersyukur. Nah, dengan sikap yang baik dari istri itu mengantisipasi kalau suami nggak suka dinasihati dengan panjang kata-kata. Jadi sang istri harus menjadi pembawa kabar baik, jadi pelaku firman. Itu tiba berat ya jadi istri itu, nggak semudah. Ayo nikah, ya wis, kapan ditahun tanggalnya ya wis, nggak semudah itu. Bahagia sehari semua mengucapkan meskipun lewat online ya sekarang ini. Tapi besoknya itu mikir bagaimana jadi istri yang berakal budi. Akan ketemu berbagai macam masalah yang datang silih berganti. Di para istri dan calon istri dan yang calon akan berumah tangga, pikirkan baik-baik ya. Sebelum melangkah lebih jauh ke pernikahan, semasa masih sebelum menjadi mempelai, belajar memperbaiki diri. Anak gadis juga tiru yang di Kejadian 24 ayat 14 tadi. Tirulah. Respon yang baik, suka menolong, bersikap yang baik. Itu harus dilatih semenjak anak gadis. Kata-kata anak gadis dia belum menikah. Jadi masa-masa pacaran itu ya, tunjukkan sikap yang baik. Belajar berbuat yang baik. Untuk gadis-gadis, nggak cukup saudari hanya bersolek diri terus, dandan boleh, tapi jangan lupa dandani sikapnya dan perkataannya. Itu menimbulkan kesan yang baik bagi cowok Anda dan juga orang di luar. Hidupnya saleh. Yang berikutnya, enggak mau ganti, berarti selesai khotbahnya. Ya. Menjaga kehormatan pasangan. Nah, apa itu? Baca Amsal 12 ayat 4. Istri yang berakal budi itu menjaga kehormatan pasangan. Apa sih jogo? Duwi ya termasuk ya. Termasuk juga. Ya. Ayat yang keempat, ya. Ini baiknya para istri yang membaca ini ya. Kaum bapak memperhatikan saja ya. Oke. Dan para perempuan, anak gadis juga. Baca ini. 1, 2, 3. Ya. Istri yang cakap itu bijaksana, pandai itu mahkota bagi suami. Kemuliaan, mahkota bicara kemuliaan. Tetapi yang membuat malu, ngisin-ngisini adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Tulang bicara penonggak, penopang hidup. Hidup suami dipermalukan gara-gara sikap istri. Kadang-kadang ada istri yang suka menjelek-jelekkan suaminya, pasangannya. Namanya manusia kan pasti kan gak sempurna, ada kelemahan. Suami pun juga ada kelemahan, tapi jangan diumbar. Bikin status bojoku gilani ngono ojo. Mangane akeh ngentek-ngentek gak eling tangga, gawe status. Kalau suami ada masalah, ada aib apapun juga, istri yang bijaksana tidak akan mengumbar-ngumbar. Kalau nggak dijaga, nanti para istri suka nonggo, cerita mbek tonggo-tonggo. Atau wes ngomong enak ngono.
Bojone dhewe dirasani entek-entekan. Iku istri gak bertobat iku. Para istri kalau mendapati suami dalam kelemahan jangan diumbar-umbar loh ya. Menjaga kehormatan pasangan bisa membuat malu nanti. Karena apa ini loh, kalau membuat malu, penyakit yang membusukkan tulang suaminya tambah ngenes, sudah banyak masalah, problemnya banyak. Istri ngumbar-ngumbar. Hati-hati yang hobi nonggo. Sore-sore nonggo, wis ngumpul. Persekutuan wanita sukses. Waduh. PWS. Nonggo. Cerita. Jangan. Rumah tangga bisa hancur kalau istri nggak bisa menjaga diri baik-baik. Lebih baik tunjukkan puji suamimu. Bikin status untuk ngelem suamimu. Oh, masku, Mas Al, ngono lho. Mas Aldebaran, Mas Al, Mas Ade Luis, ngono lho. Lho Mas Al kok gak apa-apa. Timbang Mas Al keceng mangane akeh, wah susah kan. Ojo. Lho Mas Aldebaran, Mas Al, Ade Luis, yo. Gak apa-apa. Dipasang. Puji suami gak apa-apa. Para istri, itu kebanggaan, bukan untuk pamer, enggak suka cita, kebanggaan. Haleluya. Nggih. Hati-hati nggih para istri nggih. Ini peringatan keras ya, jangan membuat malu suami. Sakna suamimu loh ya. Pada saat ada kelemahan tunjukkan sikap yang baik dengan kelakuan istri yang baik, bangkitkan suamimu itu. Berikan semangat, dorong, kasih motivasi. Jangan malah diumbar-umbar segala macam. Tidak boleh. Jangan. Hancur keluargamu nanti itu. Kalau memang tidak mampu, ya sharing dengan siapa silakan, dengan ibu gembala atau bawa dalam doa, datang kepada Yesus. Kasih itu menutupi Kalau seorang istri suka mengumbar aib suami, tidak ada kasih dalam hidupnya itu. Jelas kasih kamu menutupi pelanggaran itu. Daripada diumbar-umbar, lebih baik datang kepada Yesus, curhat sama Yesus. Tuhan, suamiku dalam kelemahan, mohon pertolonganmu. Itu. Ini istri yang di luar jauh sana, di luar angkasa, jauh ya. Kalau di Sion Family, jos. Jempolku papa tak gaya kabeh, tapi loro tak simpen nang ngisor. Top, tak menghargai suami, yuk gak suka ngrasani suami. Ya ana ya bertobat-tobat. Para istri, setuju? Setuju nggih? Nggihnya di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai mengumbar masalah suami kepada orang lain, apalagi dibuat status. Makanya bertobat, jaga perkataan, jaga lisan, jaga tulisan. Jempolnya kadung ini ku mesti ya. Jaga lisan, jaga tulisan, jaga ketikan. Nah, kan ngetik, lek nulis kan ngene, maksud nang WA ngene kan ngetik to. Jaga tulisan, jaga ketikan, jaga lisan. Karena waktu ngomong itu tersalurkan ke tulisan. Mencekno, mangkalno, gilani, share. Akeh sing komen, "Apa bojomu? Apa bojomu?" Enggak apa-apa mau, salah pencet. Salah pencet wowo. Jaga kehormatan pasangan. Ibu-ibu siap nggih? Para istri siap nggih? Kamu dijaga kehormatan pacarmu. Golek pacar ku angel. Ya. Gampang kok, take me out, CJ. Gantung ditolak izin. Saya tuh kadang-kadang merasakan, ya apa ya, kadung gak jas rapi datang. Kok tampil kalau, wow, silakan pilih, kabeh mati. Loh, aku nih, kodok ini boleh aja. Puisi loh, kadung gak jas loh. Lihat teknik auto, itu kadang-kadang saya tuh kalau, misalkan saya jadi pria yang di situ, gua gak jas, melbune teko, wah, gaya ngono. Silakan para apa? Ladies yo, ladies. Tunjukkan pilihanmu yo. Tentukan pilihan dari sekarang. Lek kabeh mati, aku mulai berangkang aku, temen. Puisin aku. Gandeng-gandeng ditolak coba. Iku kadang mek telutok loro, terakhir pateni kepisan.
Waduh. Terus gak helm mulia aku temen. Wah isi no. Tapi namanya entertainment ya gak apa-apa. Nggih. Jaga kehormatan pasangan, jaga. Jangan mempermalukan pasangan. Kalau ingin keluargamu bahagia. Firman pengajaran sudah mengajar kita. Ya, jangan sampai nanti membuat malu pasanganmu, bisa membusukkan tulang suami. Oke. 11:30. Jaga ucapan. Oh, ini juga penting loh ya. Banyak kasus KDRT, tahu KDRT? Wis tahulah. Itu karena mulut istri yang tajam. Bukan mencucu ya, mencucu tajam. Itu koyok suka apa ya? Pokoknya tajam lah bicaranya itu. Dan menyengat seperti lebah nyengat musuhnya. Ngomong sak ngomong pada karo ketus judes itu sak level mbak iki. Amsal 27:15. Istri yang berakal budi akan menjaga ucapannya. Ayat 15, Amsal 27. 1, 2, 3. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Wes bertengkar suka lagi. Hobinya apa? Tukaran. Dan namanya tukaran gak mungkin menang. Gak mungkin, pasti ngomong. Dan kalau orang emosi itu ngomongnya tidak terkendali, pasti nyelenget nang hati. Hati-hati jaga ucapan, karena itu penting baru yang ke-9 penguasaan diri. Para istri juga penting yang mempraktekkan penguasaan diri itu. Agar bisa mengendalikan diri, jaga ucapan, jaga. Wah, haleluya. Apalagi saat emosi. Karena kalau emosi enggak terkendali loh. Kalau udah bicara dalam kondisi emosi, wes kebun binatang metu kabeh. Ya nyambe, ulo, cendil metu kabeh wis. Itu loh, boyo, ya, makasih Yosi. Dia peternak buaya. Haleluya. Jaga ya. Karena situasi rumah tangga bisa juga kacau kalau istri nggak bisa menjaga ucapan. Mulutnya tajam banget. Omong sak ngomong nggak enak. Iku mau ketus judes, iku mau nyelenget nang ati. Wis ta, Mas ya wahyu kaya apa lek nyelenget gak enak loh. Itu sering ya. Lihat ada orang ketone ayu tapi tak tukang ngomongnya gak enak nyelenget. Bagi saya percuma gitu. Mending wajah biasa tapi ngomongnya enak. Sing paling parah wajah elek judes. Waduh. Ini koyok kiamat iku ya. Sudah dekat dan mendekat iku. Iya. Wis welek judes, gak ngrumangsani lho. Mbok yo lek krasa elek ku apio, wong seneng ngono lho. Iku harus didoakan siang malam ya. Saya melihat berita di media sosial ada seorang foto model ya, model salah satu merek ternama luar negeri. Dia kalau dari disandingkan ke model-model yang sudah terkenal jauh banget. Ya. Dari segi wajah juga tampilan biasa banget. Orang ya seperti bangsa-bangsa negro gitu. Tapi dia dipakai sebagai model di salah satu brand ternama di luar negeri. Enggak saya sebutkan ya. 3 hari atau 2 hari yang lalu saya membaca itu. Saya juga melihat fotonya. Kenapa? Yang memilih suka dengan sikapnya dia. Ini enggak main, brand ternama. Lagi ini wayu-wayu gak tau dadi model. Paling model-model ruko ngono iku. Tahu-tahu barang. Dan itu yang menemukan waktu dia pergi ke mana gitu lah, gadis ini lagi berjalan ya di jalan gitu. Menuju ke pasar atau apa saya lupa itu. Dihampiri langsung. Ditanya, udah pernah jadi model? Ya belum, gak ngerti apa-apa. Dikasih nomornya, suruh datang. Diajari, dilatih. Karena seorang pencari bakat itu akan tahu, dia pasti akan tahu. Feelingnya dapat, ini jadi nanti. Dan setelah ngomong-ngomong, benar. Ngomongnya enak, sikapnya baik. Dari segi penampilan, wis gak masuk, belas wis gak masuk. Saya jadi terinspirasi bahwa ini karunia. Bahwa sikap yang baik itu sangat berperan, sangat berperan.
Jadi sangat sia-sia kalau kita wajahnya cantik, ayu ya, tapi sikapnya nggak baik itu sepertinya menyia-nyiakan berkat Tuhan dari segi fisik wajah. Gitu. Saya baca 2 kali ya, tak ulang lagi, benar tadi, iya. Untuk saya itu sangat membuat suatu inspirasi ya. Atau juga pemahaman lebih dalam lagi bahwa sikap yang baik itu karunia yang besar itu. Dan seseorang bisa terdongkrak hidupnya gara-gara sikapnya yang baik, bukan soal wajah. Itu banyak aktor-aktor yang wajahnya pas-pasan ya, suge-suge. Itu dipakai. Kini sih ganteng-ganteng, yo rumasane dhewe sih ganteng. Gak tahu jadi artis tuh. Ya kan sikap kita yang kurang baik di mata mereka. Gitu. Artinya adalah bahwa Tuhan itu kasih karunia yang luar biasa. Nah sebab itu bagi kita, mari kita belajar ya. Khusus untuk para istri yang siang hari ini mengikuti ibadah di gereja juga yang ada di rumah. Perbaiki sikap. Monggo jadi istri yang berakal budi. Jadi berkat bagi suami yang nomor 1. Dan bagi anak-anak. Jadilah berkat, pembawa kabar baik. Jaga sikap, jaga ucapan. Suksesnya keluarga. Ada peran istri yang besar di sana. Harus itu. Ya, dukung dalam keluarga. Dan jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyakiti. Itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Oke. Ternyata kesimpulan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibu senang soalnya. Terus mari aku diajar gitu ya. Monggo dibaca para istri. Juga para wanita dan anak gadis. 1, 2, 3. Kan amin ya Mas. Harus jangan amin dong, yang percaya gitu. Lagi, yang bersemangat gitu. 1, 2, 3. Tolong berkati. Minggu depan, pria sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, berkat Tuhan untuk hari ini.